Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isfandiari, nomor absen 23 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dan menjelaskan materi tentang proses komunikasi bisnis dan layanan tamu dalam aktivitas kantor. Selamat mendengarkan. A. Pengertian. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis atau proses pertukaran informasi, ide, dan pesan dalam konteks bisnis. Jadi pengertian komunikasi bisnis dan layanan tamu dalam aktivitas kantor adalah proses komunikasi bisnis dengan tamu. Dalam aktivitas kantor melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penerimaan tamu, penyampaian informasi, hingga memberikan umpan balik. Komunikasi efektif dalam situasi ini penting untuk menciptakan kesan positif, membangun hubungan komunikasi yang baik, dan memastikan kelancaran aktivitas kantor. Dalam komunikasi bisnis, pengirim pesan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. B. Tujuan. Tujuan komunikasi bisnis dan layanan tamu dalam aktivitas kantor adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan, menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, harmonis, dan membangun citra baik perusahaan. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar individu maupun kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, termasuk ruang lingkup, cara penyampaian pesan, perilaku, dan jaringan kerja. 1. Berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan yang melibatkan komunikasi antar karyawan, atasan, dan bawahan, serta departemen. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat umum. 2. Berdasarkan cara penyampaian pesan. Komunikasi berdasarkan cara penyampaian pesan dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan adalah komunikasi menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tertulis untuk menyampaikan pesan seperti surat, memo, laporan, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, dan intonasi suara untuk menyampaikan pesan. 3. Berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal. Komunikasi ini terjadi dalam situasi resmi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti rapat, presentasi, atau laporan. Komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi dalam situasi santai dan tidak terkait oleh aturan yang ketat seperti percakapan informal antar karyawan atau obrolan di luar jam kerja. 4. Media komunikasi. Media komunikasi berperan penting dalam layanan bisnis dan komunikasi kantor, karena media komunikasi mempermudah komunikasi antara kelompok satu kelompok lain, atasan dan bawahan, serta seluruh anggota yang berperan dalam kantor. Media komunikasi yang digunakan adalah telepon, panggilan video,
surat, email, dan lain. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi 3, antara lain komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, dan komunikasi diagonal. 1. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. 2. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer, direktur dan karyawan, dan lain-lain. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Jadi, inti dari materi yang saya sampaikan adalah komunikasi bisnis dan layanan tamu sangat penting dalam aktivitas kantor untuk membangun hubungan kerja yang baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun citra perusahaan. Komunikasi ini bisa bersifat internal maupun eksternal, dilakukan secara lisan, tertulis, maupun nonverbal, serta dibedakan berdasarkan arah dan media yang digunakan. Dengan komunikasi yang efektif, kepuasan tamu meningkat dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Sekian materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Thank you.